Suara robekan kertas itu terdengar di tengah ruang rapat yang sunyi. Ibu mertuaku menyobek map proposal yang kususun semalaman, lalu melemparnya ke wajahku. Pegawai rendahan sepertimu tahu apa soal menyelamatkan perusahaan keluarga ini, katanya. Di hadapan seluruh dewan direksi, suamiku hanya duduk di sebelahnya. Lelaki yang sudah 5 tahun tidur di sisiku itu menunduk menatap mejanya. Ia tidak membela. Ia justru menggeser kursinya menjauh dariku, seolah malu dilihat berdekatan denganku. Adik iparku tersenyum tipis di ujung meja. Ia merekam semuanya dengan ponselnya. Apa yang tidak mereka tahu? Sobekan kertas itu bukan akhir, itu baru awal. Karena map yang mereka injak itu bukan satu-satunya dokumen yang kupegang malam ini. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kisah malam ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan satu kata di kolom komentar dan nyalakan lonceng agar tidak tertinggal cerita berikutnya. Mari kita mulai. Nama saya Anjani. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai auditor senior di sebuah kantor akuntan publik di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 5 tahun saya menyandang status menantu di keluarga Prawira. Banyak orang membayangkan auditor sebagai pekerjaan yang membosankan. Hanya angka, hanya kertas. Tapi pekerjaan saya sebenarnya sederhana. Saya membaca apa yang orang lain ingin sembunyikan. Setiap angka punya cerita. Setiap selisih punya alasan. Dan setiap orang yang berbohong selalu meninggalkan jejak. Itu yang saya pelajari selama bertahun-tahun. Itu pula yang akan menyelamatkan saya suatu hari nanti. Saya menikah dengan Rendra 5 tahun lalu. Saat itu saya pikir saya menikahi cinta. Ternyata saya menikahi sebuah keluarga yang menganggap saya beban. Saya bertemu Rendra di sebuah seminar bisnis 6 tahun lalu. Saat itu ia tampak berbeda. Ia sopan. Ia perhatian. Ia mendengarkan saat saya bicara tentang pekerjaan saya. Saya, yang sejak kecil tumbuh tanpa orang tua dan membiayai kuliah sendiri. Merasa untuk pertama kalinya, ada seseorang yang ingin menjaga saya. Saya jatuh cinta pada gambaran itu, pada janji bahwa saya akhirnya punya keluarga. Sekarang saya tahu, gambaran itu tidak pernah nyata. Rendra perhatian saat ia mengejar saya. Tapi begitu kami menikah, ia berubah menjadi bayangan ibunya. Dan saya yang begitu mendambakan sebuah keluarga, memilih untuk tidak melihat tanda-tanda itu. Sampai sudah terlambat. Ada satu tanda yang seharusnya saya baca sejak awal. Saat lamaran, Bu Sukma bertanya kepada saya, bukan tentang siapa saya, bukan tentang cita-cita saya, melainkan kamu yatim piatu, ya. Tidak punya keluarga yang akan repot-repot menuntut macam-macam. Bagus. Saat itu saya pikir itu hanya basa-basi. Belakangan saya mengerti, bagi Bu Sukma, ketiadaan keluarga saya bukanlah hal yang dikasihani. Itu adalah keuntungan. Saya adalah menantu yang tidak punya siapapun untuk membela. Keluarga Prawira tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Pondok Indah. Pagarnya tinggi, halamannya luas. Dan di garasinya selalu ada mobil keluaran terbaru. Dari luar, mereka tampak seperti keluarga terhormat yang dihormati semua orang. Tapi rumah sebesar itu menyimpan banyak hal di balik temboknya. Ibu mertua saya bernama Bu Sukma. Usianya 63 tahun. Ia selalu mengenakan kebaya rapi dan kalung emas yang berat. Ia adalah pemilik tunggal perusahaan keluarga, PT Prawira Sentosa, sebuah perusahaan distribusi yang dulu sangat besar di Jakarta. Sejak hari pertama saya masuk rumah itu, Bu Sukma sudah memandang saya dari atas ke bawah. Anak kantoran, katanya waktu itu. Dengan nada yang membuat kata itu terdengar seperti hinaan. Pasti tidak bisa apa-apa di dapur. Suami saya, Rendra, 37 tahun. Ia menjabat sebagai direktur di perusahaan ibunya. Saya dulu mengira ia lelaki yang lembut. Belakangan saya sadar, ia bukan lembut. Ia hanya tidak punya tulang punggung. Apapun yang dikatakan ibunya, ia menurut. Termasuk ketika ibunya menyuruhnya menjauhi saya. Lalu ada Mawar, adik ipar saya. Usianya
29 tahun. Ia anak bungsu yang dimanjakan sejak kecil. Setiap kali ia menginginkan sesuatu, ia akan menangis di depan Bu Sukma. Dan keinginannya selalu terkabul. Mawar pula yang paling pandai mengarang cerita tentang saya. Dari mulutnya lah lahir banyak fitnah kecil yang perlahan meracuni rumah itu. Bapak mertua saya sudah meninggal 3 tahun sebelum saya menikah. Konon, dialah yang dulu membangun perusahaan dari nol. Setelah ia tiada, semua diwariskan kepada Bu Sukma. Dan sejak itu, perusahaan perlahan menurun. Walau tak seorang pun di keluarga itu mau mengakuinya. Hari-hari awal pernikahan saya tidak seburuk yang saya kira. Rendra masih sesekali mengajak saya makan di luar. Ia masih sesekali tersenyum. Tapi senyum itu menghilang begitu kami pindah ke rumah besar di Pondok Indah atas perintah Bu Sukma. Istri yang baik tinggal serumah dengan mertua, kata Bu Sukma waktu itu. Supaya bisa kuajari cara mengurus suami. Saya menurut. Saya pikir mungkin ini caranya menjadi bagian dari keluarga. Saya salah. Pindah ke rumah itu adalah awal dari 5 tahun yang panjang. Pagi pertama saya di sana. Saya bangun pukul 4. Bu Sukma sudah berdiri di dapur, menunggu. Menantu yang lain bangun lebih pagi, katanya. Walau saat itu belum ada menantu lain. Mulai besok, kamu yang masak untuk semua orang. Saya seorang auditor senior. Pagi itu, saya berdiri di dapur dengan celemek, mengaduk bubur untuk 7 orang. Lalu saya berganti pakaian dan berangkat ke kantor untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan besar. Tidak ada yang di rumah itu tahu seperti apa pekerjaan saya. Bagi mereka, saya hanya anak kantoran yang setiap pagi memasak. Saya tidak pernah memberitahu mereka berapa gaji saya. Saya tidak pernah memberitahu mereka klien-klien yang saya tangani. Bukan karena saya menyembunyikan sesuatu, tapi karena setiap kali saya mencoba bicara tentang pekerjaan saya, Bu Sukma akan memotong. Sudah, ndak usah sok pintar di rumah ini. Maka saya berhenti bicara. Saya menyimpannya untuk diri saya sendiri. Dan tanpa saya sadari, diam itu kelak menjadi senjata yang paling tajam. Tahun pertama berlalu dengan hinaan-hinaan kecil. Bu Sukma mengatur uang belanja sampai ke rupiah terakhir. Ia memeriksa struk belanja saya seperti memeriksa terdakwa. Jika ada selisih Rp5.000, ia akan menahannya dari uang yang ia berikan bulan depan. Yang lucu, sayalah yang setiap bulan menambahkan uang saya sendiri ke dalam belanja rumah itu. Gaji saya jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tapi saya diam. Saya hanya mencatat. Auditor selalu mencatat. Tahun kedua, keadaan memburuk. Mawar menikah, lalu bercerai setahun kemudian. Lalu kembali tinggal di rumah itu. Sejak ia kembali, rumah menjadi lebih berat. Mawar tidak bekerja. Ia menghabiskan hari dengan berbelanja menggunakan kartu kredit yang tagihannya dibayar Bu Sukma. Dan setiap kali tagihan datang, entah bagaimana, sayalah yang disalahkan karena boros. Sejak ada kamu, pengeluaran rumah ini membengkak, kata Bu Sukma suatu sore, sambil membanting buku tagihan ke meja. Saya menatap angka di buku itu. Saya tahu persis dari mana pembengkakan itu berasal. Itu pekerjaan saya, membaca angka. Tapi saya hanya menunduk. Maaf, Bu, kata saya. Rendra ada di ruangan itu saat ibunya menuduh saya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap layar ponselnya, seolah percakapan itu tidak ada hubungannya dengan istrinya. Malam itu, di kamar, saya mencoba bicara dengannya. Mas, kamu tahu aku menambah uang belanja dari gajiku sendiri, kan? Rendra menghela napas panjang. Anjani, Ibu sudah tua. Mengalah sedikit, kenapa sih? Kamu selalu bikin masalah. Saya terdiam. Saat itulah saya mulai mengerti. Di rumah ini, saya selalu salah. Tidak peduli apa yang saya lakukan, tahun ketiga, saya hamil. Saya pikir, mungkin kehadiran anak akan mengubah segalanya. Saya salah lagi. Saat usia kandungan saya 7 bulan, saya masih disuruh bangun pukul 4 untuk memasak. Saat saya meminta istirahat, Bu Sukma berkata, dulu saya hamil sambil menjaga toko. Kamu cuma masak saja sudah mengeluh. Suatu pagi, ketika saya membawa nampan berisi teh ke ruang tamu, kaki saya tergelincir di lantai yang basah. Nampan jatuh, cangkir
pecah. Saya berhasil menjaga perut saya, tapi pergelangan tangan saya terkilir. Bukannya menolong, Bu Sukma berdiri dan berteriak, "Cangkir itu peninggalan ibu saya. Kamu tahu berapa harganya?" Saya duduk di lantai, di antara pecahan cangkir, memegangi pergelangan tangan yang nyeri, sambil melindungi perut saya. Tidak ada yang membantu saya berdiri. Mawar hanya melihat dari sofa, lalu mengangkat ponselnya dan memotret saya. "Buat kenang-kenangan," katanya sambil tertawa. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya menangis tanpa suara di kamar mandi. Tapi saya tidak menangis karena lemah. Saya menangis karena saya tahu sesuatu di dalam diri saya sedang berubah. Air mata terakhir saya jatuh malam itu. Setelah itu, mata saya menjadi kering dan kepala saya menjadi dingin. Anak saya lahir. Seorang bayi perempuan yang saya beri nama Kayla. Saya pikir setidaknya cucu pertama akan membawa kehangatan ke rumah itu. Tapi Kayla perempuan, dan di mata Bu Sukma, cucu perempuan tidak meneruskan nama keluarga. "Coba kalau laki-laki," katanya. Saat menggendong Kayla untuk pertama kali, lalu menyerahkannya kembali kepada saya dengan dingin. "Ya sudah, mungkin yang berikutnya." Saya memeluk Kayla erat-erat malam itu. Saya berjanji pada diri saya sendiri, anak ini tidak akan tumbuh menjadi perempuan yang menunduk seperti ibunya. Saya akan memastikan itu, apapun caranya. Tahun keempat, perusahaan keluarga mulai goyah. Saya tahu itu jauh sebelum mereka mau mengakuinya. Suatu malam, saya tak sengaja mendengar Rendra berbicara di telepon di ruang kerjanya. Suaranya rendah dan panik. "Pakistan, tolong perpanjang lagi tenggatnya. Kami pasti bayar. Cuma butuh waktu sedikit lagi." Saya berdiri di balik pintu. Sebagai auditor, saya tahu nada suara seperti itu. Itu nada orang yang sedang tenggelam dan berpura-pura masih berdiri di tanah kering. Keesokan harinya, saya melakukan apa yang saya lakukan setiap hari di kantor. Saya membaca. Tapi kali ini, saya membaca tentang PT Prawira Sentosa. Saya mencari laporan keuangan publik mereka, akta-akta yang terdaftar, daftar utang yang tercatat. Saya menyusun semuanya, potongan demi potongan, seperti menyusun teka-teki, dan gambaran yang muncul membuat saya terdiam. Perusahaan keluarga yang selama ini memandang rendah saya. Perusahaan yang membuat Bu Sukma merasa berhak menghina semua orang. Perusahaan itu sebenarnya sedang sekarat. Utangnya menggunung. Asetnya digadaikan satu persatu. Dan yang menahannya agar tidak runtuh hanyalah satu pinjaman besar dari sebuah bank yang tenggatnya tinggal beberapa bulan lagi. Saya menutup laporan itu. Saya tidak merasa senang, tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa punya sesuatu yang mereka tidak punya. Saya tahu kebenaran, dan mereka tidak tahu bahwa saya tahu. Malam itu, saya tidak tidur. Saya hanya berbaring, menatap langit-langit, dan untuk pertama kalinya, saya mulai menyusun rencana. Lebaran tahun itu menjadi salah satu kenangan terburuk saya. Rumah di Pondok Indah dipenuhi sanak saudara dari kampung halaman Bu Sukma. Hampir 20 orang menginap selama hampir 10 hari, dan sayalah yang harus melayani mereka semua. Saya memasak opor ayam, rendang, ketupat, sejak subuh hingga larut malam. Tangan saya melepuh karena minyak panas. Punggung saya nyeri karena berdiri terlalu lama. Tak seorang pun menawarkan bantuan. Mereka hanya duduk di ruang tamu, menonton televisi, dan sesekali memanggil saya untuk menambah teh atau mengambilkan kue. "Menantu memang harus rajin," kata salah satu bibi, sambil mengunyah nastar buatan saya. Untung Sukma dapat menantu yang tahu diri. Saat malam takbiran, Bu Sukma membagikan amplop THR kepada semua keponakan dan cucu. Amplop merah berisi uang, satu persatu, sambil tersenyum bangga. Tapi ketika sampai pada Kayla, anak saya, ia hanya menyerahkan amplop kosong. "Cucu perempuan gak usah banyak-banyak," katanya. Lalu tertawa. Dan para tamu ikut tertawa. Saya berdiri di sudut ruangan, memegang amplop kosong itu. Saya tidak menangis. Tapi malam itu, saya mencatat satu hal lagi di kepala saya. Bukan untuk dendam, hanya untuk mengingat siapa mereka sebenarnya. Agar suatu hari, saya tidak pernah ragu dengan keputusan yang akan saya ambil.
Beberapa bulan setelah Lebaran, terjadi peristiwa yang hampir menghancurkan saya. Suatu pagi, Bu Sukma berteriak dari kamarnya. "Kalung emasnya hilang," katanya. Kalung warisan yang sangat berharga. Seisi rumah gempar, dan dalam kekacauan itu, Mawar berdiri di tengah ruangan, menunjuk ke arah saya. "Cuma Anjani yang masuk ke kamar ibu pagi ini," kata Mawar. "Dia yang bersih-bersih di sana tadi." Semua mata tertuju kepada saya. Bu Sukma menatap saya dengan mata penuh tuduhan. "Kembalikan Anjani sebelum saya panggil polisi." Saya berdiri membeku. Saya tahu saya tidak mengambilnya. Tapi di rumah itu, kebenaran tidak pernah berarti apa-apa jika semua orang sudah memutuskan untuk percaya pada kebohongan. "Saya tidak mengambilnya, Bu," kata saya, setenang mungkin. "Bohong!" Mawar menjerit. "Geledah saja kamarnya." Mereka menggeledah kamar saya. Mereka membongkar lemari saya, tas saya, bahkan tempat tidur Kayla. Saya berdiri menyaksikan harga diri saya diinjak-injak. Sementara Rendra, suami saya, hanya bersandar di pintu, tidak melakukan apapun. Mereka tidak menemukan apa-apa. Tentu saja. Tapi tidak ada permintaan maaf. Bu Sukma hanya berkata, "Mungkin kamu sembunyikan di luar rumah." Dan kasus itu dibiarkan menggantung di atas kepala saya, seperti tuduhan yang tak pernah dicabut. 3 hari kemudian, kalung itu ditemukan. Ternyata Bu Sukma sendiri yang menyimpannya di laci lain dan lupa. Tidak ada yang meminta maaf kepada saya. Tidak ada yang mengakui kesalahan. Mawar bahkan berkata, "Ya untung ketemu." Tapi tetap saja mencurigakan. Belum reda peristiwa kalung itu, datang masalah baru. Mawar masuk rumah sakit karena suatu prosedur kecantikan yang gagal. Biayanya besar, puluhan juta rupiah. Dan ketika tagihan datang, Bu Sukma memanggil saya. "Anjani, kamu kan punya tabungan dari gaji kantormu," katanya. "Talangi dulu biaya rumah sakit Mawar. Nanti diganti." Saya tahu, nanti diganti itu tidak akan pernah terjadi. Itu sudah terjadi berkali-kali, dengan berbagai alasan. Tapi saya juga tahu, menolak hanya akan membuat hidup saya lebih sulit. Maka saya membayarnya. Puluhan juta hilang begitu saja. Untuk operasi kecantikan adik ipar, yang bahkan tidak pernah berterima kasih. Yang membuat saya tertegun bukan uangnya, tapi cara Mawar menatap saya saat saya menjenguknya di rumah sakit. Ia tersenyum dengan wajah yang masih dibalut perban dan berkata, "Makasih ya, Mbak. Tapi ini memang sudah kewajibanmu, kan? Kamu kan numpang hidup di rumah kami." Numpang hidup, itu kata yang ia gunakan. Untuk perempuan yang setiap bulan diam-diam menambal belanja seluruh keluarga itu. Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum. Dan dalam hati, saya menambahkan satu catatan lagi ke daftar panjang yang sudah saya simpan. Malam itu, di kamar, saya menatap Rendra. "Mas, kamu tahu, aku tidak mungkin mencuri. Kenapa kamu diam saja saat mereka menggeledah barang-barang anakmu?" Rendra hanya berbaring memunggungi saya. "Sudahlah, Anjani. Kalung sudah ketemu, kan? Jangan dibesar-besarkan." Saya menatap punggungnya dalam gelap, dan saya tahu lelaki ini tidak akan pernah berdiri di sisi saya. Tidak sekalipun. Peristiwa terakhir yang menjadi titik balik terjadi sebulan sebelum jamuan besar itu. Suatu malam, Bu Sukma memanggil saya ke ruang kerjanya. Di atas meja ada setumpuk dokumen. Rendra berdiri di sampingnya, menunduk seperti biasa. "Anjani," kata Bu Sukma dengan nada manis yang tidak biasa. "Keluarga sedang ada sedikit kebutuhan dana. Kami butuh tanda tanganmu di sini." Saya menatap dokumen itu. Sebagai auditor, saya membaca cepat. Dan jantung saya berdegup. Dokumen itu meminta saya menyerahkan hak atas apartemen kecil yang saya beli diam-diam dari tabungan saya sendiri bertahun-tahun sebelum menikah. Satu-satunya hal yang benar-benar milik saya. Mereka ingin menjadikannya jaminan untuk utang perusahaan. Mereka tidak tahu seberapa banyak yang saya miliki. Tapi entah bagaimana, mereka tahu tentang apartemen itu. Mungkin Rendra yang menyebutkannya. Dan kini
mereka ingin mengambilnya. Satu-satunya tempat berlindung yang saya simpan untuk masa-masa terburuk. Untuk apa, Bu? Tanya saya. Pura-pura tidak paham, tidak usah banyak tanya, kata Bu Sukma. Nada manisnya menghilang. Kamu istri Rendra. Apa yang kamu punya? Ya milik keluarga juga. Tanda tangani saja. Saya menatap pena yang ia sodorkan. Lalu saya menatap Rendra, berharap. Untuk sekali ini saja, ia akan berkata sesuatu. Ia tidak. Ia hanya menunduk. Saya perlu membaca dulu. Bu, kata saya. Besok saya tanda tangani. Bu Sukma menyipitkan matanya. Jangan macam-macam. Anjani, malam itu saya tidak tidur. Saya membaca setiap kata di dokumen itu, dan saya menyadari sesuatu. Mereka begitu putus asa, sampai bersedia mengambil apartemen kecil, seorang menantu yang mereka anggap rendahan. Itu artinya, perusahaan jauh lebih sekarat daripada yang saya kira. Waktu saya hampir habis, dan waktu mereka lebih habis lagi. Keesokan paginya, saya tidak menandatangani dokumen itu. Saya berkata bahwa pengacara saya menyarankan untuk menunda. Bu Sukma marah besar. Tapi untuk pertama kalinya, saya tidak menunduk. Karena saya tahu sebentar lagi semua akan berubah. Sebelum semua itu, ada satu peristiwa lagi yang tidak akan pernah saya lupakan. Peristiwa yang membuat saya yakin bahwa saya tidak boleh lagi menunggu. Sepupu Rendra menikah di sebuah gedung mewah di pusat kota. Seluruh keluarga besar hadir. Bu Sukma mengenakan perhiasan terbaiknya dan memamerkan kepada semua orang bahwa keluarganya masih jaya. Saya datang dengan gaun sederhana, menggendong Kayla. Di tengah resepsi, beberapa tante berkumpul, membicarakan menantu masing-masing. Salah satu dari mereka bertanya kepada Bu Sukma, Sukma, menantumu kerja di mana sih? Kok jarang dengar? Bu Sukma tertawa kecil, dengan nada merendahkan yang sudah saya hafal. Dia cuma pegawai kantoran biasa, gajinya tidak seberapa. Untung saya yang menanggung hidup mereka di rumah. Kalau tidak, entah makan apa cucu saya. Para tante itu mengangguk-angguk, memandang saya dengan kasihan. Salah satu dari mereka bahkan menyelipkan uang ke tangan saya buat jajan anaknya, katanya pelan. Seolah saya pengemis, saya berdiri di sana, memegang uang itu dengan senyum yang dipaksakan. Di dalam tas saya saat itu ada ponsel yang baru saja menerima pesan dari kantor. Sebuah klien besar baru saja menandatangani kontrak audit senilai miliaran rupiah yang saya pimpin. Tapi tidak ada yang tahu. Bagi mereka, saya hanya menantu miskin yang patut dikasihani. Saya menyimpan uang pemberian itu di saku. Saya tidak membuangnya. Saya menyimpannya sebagai pengingat. Pengingat tentang betapa jauh jarak antara siapa yang mereka kira saya dan siapa saya sebenarnya. Saat itulah, dalam hati, saya berhenti merasa sedih. Saya hanya merasa tenang. Tenang, seperti permukaan air sebelum badai. Tak lama setelah itu, Mawar melakukan sesuatu yang membuat saya benar-benar membuka mata. Suatu hari, ada kesalahpahaman di kantor saya. Seorang klien menerima email aneh dari akun yang mengatasnamakan saya, berisi kata-kata kasar dan tidak profesional. Klien itu marah dan mengadu ke atasan saya. Saya hampir kehilangan kepercayaan yang sudah saya bangun bertahun-tahun. Saya menyelidiki. Sebagai auditor, melacak jejak adalah keahlian saya. Dan jejak itu membawa saya ke sebuah komputer di rumah. Komputer yang biasa dipakai Mawar. Ia telah membuat akun palsu, meniru nama saya, dan mengirim email itu untuk menghancurkan reputasi saya. Saya tidak tahu pasti apa motifnya. Mungkin iri. Mungkin sekedar kebiasaan menghancurkan apapun yang membuat saya bahagia. Saya tidak menghadapinya. Saya tidak berteriak. Saya hanya menyimpan buktinya dengan rapi. Seperti saya menyimpan semua bukti lain. Saya menjelaskan duduk perkara kepada atasan saya. Dan untungnya, ia percaya pada saya. Kepercayaan yang saya bangun selama bertahun-tahun menyelamatkan saya. Tapi malam itu, saya menyadari sesuatu yang penting. Mereka tidak akan pernah berhenti. Selama saya tinggal di rumah itu, mereka akan terus mencoba menghancurkan saya. Sedikit
demi sedikit, sampai tidak ada yang tersisa. Saya tidak bisa lagi sekedar bertahan. Saya harus mengakhirinya. Sejak malam itu, saya bekerja lebih keras dari sebelumnya. Setiap hari setelah memasak dan melayani keluarga, setelah menidurkan Kayla, saya akan duduk di meja kecil di pojok kamar, ditemani lampu redup, dan menyusun rencana saya. Angka demi angka, dokumen demi dokumen. Saya menghubungi Pak Hendro hampir setiap hari. Saya bertemu investor di sela jam makan siang. Saya mempelajari setiap celah hukum, setiap kemungkinan, setiap risiko. Ada malam-malam ketika saya hampir menyerah. Malam ketika tubuh saya begitu lelah, sampai saya tertidur di meja dengan pena masih di tangan. Malam ketika saya bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sepadan? Apakah saya, seorang perempuan biasa, benar-benar bisa melawan sebuah keluarga yang selama ini menindas saya? Tapi setiap kali keraguan datang, saya akan menengok keranjang kecil di sebelah saya, tempat Kayla tidur. Dan saya teringat amplop kosong di malam lebaran itu. Saya teringat tangan saya yang melepuh, harga diri saya yang diinjak, suami yang selalu memunggungi saya. Lalu, keraguan itu menghilang, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Bukan dendam, tetapi tekad. Saya akan bangkit. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memastikan bahwa anak saya tidak akan pernah harus menunduk, seperti ibunya pernah menunduk. Beberapa minggu kemudian, ketegangan di rumah itu semakin terasa. Bu Sukma menjadi lebih mudah marah. Rendra sering pulang larut dengan wajah lelah dan mata merah. Mawar tetap berbelanja seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi bahkan ia mulai mengeluh ketika kartu kreditnya ditolak di kasir. Suatu sore, sebuah amplop datang ke rumah. Saya yang menerimanya dari kurir. Di sudut amplop, tertera logo sebuah bank besar. Saya tidak membukanya. Saya hanya menyerahkannya kepada Rendra. Tapi saya melihat wajahnya berubah pucat saat ia membaca isinya. Malam itu, terdengar pertengkaran di ruang kerja. Bu Sukma dan Rendra. Suara mereka tertahan, tapi cukup keras untuk menembus dinding. Kita harus jual rumah ini. Bu, kata Rendra. Tidak akan. Suara Bu Sukma melengking. Rumah ini lambang keluarga kita. Cari uang dari tempat lain. Dari mana lagi, Bu? Semua aset sudah digadaikan. Saya berdiri di lorong, mendengar semuanya. Anak saya tertidur di pelukan saya, dan di kepala saya, potongan-potongan rencana mulai tersusun rapi. Keesokan harinya, di kantor, saya menemui atasan saya, Pak Hendro, seorang partner senior yang sudah menganggap saya seperti anaknya sendiri. Saya bertanya kepadanya tentang sesuatu yang sudah lama saya pikirkan, tentang bagaimana sebuah perusahaan yang sekarat bisa diselamatkan atau diambil alih. Pak Hendro menatap saya lama. Anjani, ini bukan pertanyaan auditor biasa. Ini pertanyaan orang yang sedang merencanakan sesuatu. Saya hanya tersenyum. Saya cuma ingin tahu. Pakistan. Ia menjelaskan banyak hal hari itu. Tentang akuisisi. Tentang bagaimana utang sebuah perusahaan bisa dibeli oleh pihak ketiga. Tentang bagaimana jika seseorang memegang utang sebuah perusahaan dan perusahaan itu gagal bayar, maka pemegang utang itu bisa mengambil kendali. Saya mendengarkan setiap kata. Saya mencatat semuanya. Bukan di kertas, di kepala saya. Saya memang tidak sekaya keluarga Prawira di mata mereka. Tapi 5 tahun bekerja sebagai auditor senior dengan gaji yang tidak pernah mereka tahu. Dengan tabungan dan investasi yang saya bangun diam-diam, membuat saya punya lebih banyak daripada yang siapapun di rumah itu. Bayangkan. Dan saya punya sesuatu yang lebih berharga dari uang. Saya punya pengetahuan, dan saya punya orang-orang yang percaya pada kemampuan saya. Dalam beberapa minggu berikutnya, saya bekerja dalam diam, di kantor, di sela-sela tugas. Saya mulai menghubungi kenalan-kenalan saya. Seorang teman lama yang kini bekerja di lembaga keuangan, Pak Hendro, yang setuju membantu menyusun struktur transaksi. Dan seorang investor yang pernah menjadi klien saya, yang percaya pada penilaian saya, dan bersedia mendukung rencana saya dengan satu syarat. Angkanya harus masuk akal. Saya menunjukkan kepadanya laporan yang saya susun tentang PT Prawira Sentosa. Saya menunjukkan utangnya, asetnya.
Dan satu hal yang luput dari perhatian semua orang. Walau perusahaan itu sekarat, ia masih memiliki sesuatu yang sangat berharga. Tanah gudang di lokasi strategis. Dan jaringan distribusi yang masih bisa dihidupkan kembali oleh tangan yang tepat. Investor itu memeriksa angka-angka saya. Lalu, ia mengangguk. Kalau perhitunganmu benar, Anjani, katanya, ini bukan perusahaan sekarat. Ini perusahaan yang dipimpin orang yang salah. Rencana itu sederhana di atas kertas, tapi rumit dalam pelaksanaan. Saya tidak akan membeli perusahaan keluarga itu secara langsung. Saya akan membeli utangnya. Utang besar yang menggantung di bank itu, yang tenggatnya semakin dekat. Jika keluarga Prawira gagal membayar, dan saya yakin mereka akan gagal, maka pemegang utang itulah yang akan memegang nasib perusahaan. Dan pemegang utang itu melalui sebuah perusahaan investasi kecil yang namanya tidak akan pernah mereka kenali adalah saya. Sementara saya bekerja dalam diam di rumah. Hinan terus berlanjut. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka pikir saya hanya menantu lemah yang setiap pagi memasak bubur. Suatu malam, saat makan malam, Bu Sukma mengumumkan sesuatu. Bulan depan, ulang tahun keluarga kita yang ke-50. Kita akan mengadakan jamuan besar. Semua relasi bisnis akan datang. Saya tahu apa arti jamuan itu. Itu bukan perayaan. Itu pertunjukan terakhir keluarga yang sedang sekarat. Berusaha tampak baik-baik saja di depan dunia. Mereka berharap dengan menunjukkan kemewahan, relasi-relasi bisnis akan kembali percaya. Dan mungkin ada yang bersedia menyuntikkan dana. Anjani, kata Bu Sukma, menatap saya tajam. Kamu yang urus jamuannya. Dan ingat, jangan permalukan keluarga ini di depan tamu. Saya menunduk. Baik, Bu. Tapi di dalam hati, saya tersenyum. Karena saya tahu, jamuan itu akan menjadi panggung. Bukan untuk mereka, untuk saya. Dan tepat di hari itu, tenggat pembayaran utang bank akan jatuh. Apa yang tidak mereka tahu, sementara saya menyiapkan menu jamuan dan menghias rumah. Saya juga sedang menyiapkan dokumen yang akan mengubah segalanya. Map yang nanti akan disobek Bu Sukma di ruang rapat hanyalah pancingan. Dokumen yang sebenarnya sudah tersimpan rapi, menunggu hari itu tiba. Seminggu sebelum jamuan, terjadi satu peristiwa yang menjadi penghinaan terakhir. Penghinaan yang tanpa mereka sadari. Mereka lakukan tepat di hadapan orang-orang yang sebentar lagi akan menyaksikan kejatuhan mereka. Perusahaan mengadakan rapat Dewan Direksi darurat. Situasi keuangan sudah sangat genting dan Bu Sukma memanggil semua direktur untuk mencari jalan keluar. Entah dengan alasan apa, ia menyuruh saya datang. Kamu ikut. Biar tahu betapa beratnya menanggung keluarga ini, katanya. Saya rasa ia hanya ingin ada orang untuk dipermalukan jika rapat berjalan buruk. Saya datang ke ruang rapat itu dengan sebuah map di tangan. Di dalamnya, sebuah proposal sederhana. Saya menyusunnya semalaman. Sebuah usulan tentang bagaimana perusahaan bisa direstrukturisasi. Bagaimana utang bisa dinegosiasi ulang. Bagaimana aset yang menganggur bisa dihidupkan kembali. Itu adalah rencana yang masuk akal. Ditulis oleh seorang auditor yang tahu persis kondisi perusahaan itu. Di tengah rapat, ketika para direktur kebingungan dan saling menyalahkan, saya memberanikan diri berbicara. Permisi, kata saya. Saya punya beberapa usulan, kalau diizinkan. Seluruh ruangan menatap saya. Bu Sukma menatap saya dengan wajah merah padam. Kamu, katanya. Kamu mau bicara apa di rapat orang dewasa? Saya tetap menyerahkan map itu kepadanya. Tolong dibaca dulu. Bu, mungkin ada yang berguna. Bu Sukma mengambil map itu. Ia membukanya, melihat sekilas. Lalu wajahnya berubah. Bukan karena terkesan, tapi karena marah. Mungkin karena usulan itu terlalu masuk akal. Mungkin karena ia tidak tahan melihat menantu yang ia rendahkan, ternyata lebih paham tentang perusahaannya daripada dirinya sendiri. Ia berdiri. Lalu, di hadapan seluruh dewan direksi, ia menyobek map itu menjadi dua. Pegawai rendahan sepertimu tahu apa soal menyelamatkan perusahaan keluarga ini, katanya. Dan melemparkan sobekan kertas itu ke wajah saya. Suara robekan kertas itu menggema di ruangan yang sunyi. Para direktur menunduk.
tidak berani bersuara. Rendra, yang duduk di sebelah ibunya, menggeser kursinya menjauh dari saya, seolah malu dilihat berdekatan dengan istrinya sendiri. Dan di ujung meja, Mawar, yang entah mengapa ada di sana, mengangkat ponselnya. Ia merekam adegan itu sambil tersenyum tipis, seperti menonton hiburan. Saya berdiri di sana, dengan potongan kertas berjatuhan di sekitar kaki saya. Saya tidak menangis, saya tidak berteriak, saya hanya menatap mereka satu persatu dan mengingat wajah mereka dengan baik. Lalu, saya membungkuk, memungut sobekan kertas itu, dan berkata pelan, "Maaf sudah mengganggu rapat." Saya keluar dari ruangan dengan tenang. Mereka pikir mereka telah mempermalukan saya. Mereka tidak tahu bahwa hari itu mereka baru saja menandatangani akhir dari segalanya. Karena yang mereka sobek hanyalah secari kertas. Sementara di brankas kantor saya, dokumen yang sebenarnya sudah lengkap, sudah ditandatangani, sudah siap. Tinggal menunggu hari jamuan saat tenggat utang itu jatuh. Dalam perjalanan pulang dari rapat itu, saya menelpon Pak Hendro. "Pakistan," kata saya, dengan suara yang lebih tenang dari yang saya kira. "Kita jalankan sesuai rencana. Di hari jamuan, kamu yakin, Anjani?" tanyanya. Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Saya menatap jalanan Jakarta yang ramai dari balik jendela mobil. Saya sudah 5 tahun mencari jalan kembali. "Pakistan," kata saya. Tidak pernah ada. Jadi sekarang, saya hanya akan berjalan maju. Hari jamuan tiba. Rumah di Pondok Indah disulap menjadi istana untuk 1 malam. Ada lampu-lampu kristal. Ada pelayan berseragam. Ada meja panjang penuh hidangan mahal. Bu Sukma mengenakan kebaya terbaiknya dan kalung mutiara yang ia simpan untuk acara penting. Mawar berdandan seolah ia yang berulang tahun. Rendra memakai jas, tersenyum kepada setiap tamu, berpura-pura semua baik-baik saja. Dan saya di tengah semua itu, mengenakan gaun sederhana. Hilir mudik memastikan setiap detail jamuan berjalan lancar. Para tamu menganggap saya pelayan rumah. Tidak ada yang tahu siapa saya. Pukul 8 malam, acara dimulai. Bu Sukma berdiri di depan, memberikan sambutan. Ia bicara tentang sejarah keluarga, tentang kejayaan perusahaan, tentang masa depan yang cerah. Para tamu bertepuk tangan sopan. Tapi saya melihat sesuatu yang tidak mereka lihat. Saya melihat tangan Rendra yang gemetar memegang gelas. Saya melihat keringat di pelipis Bu Sukma. Mereka sedang berakting di atas panggung yang sebentar lagi runtuh. Di tengah acara, seorang tamu penting datang terlambat. Ia seorang pengusaha yang konon bersedia menyuntikkan dana ke perusahaan. Bu Sukma menyambutnya dengan wajah berseri. Inilah harapan terakhir mereka. Saat itulah sebuah amplop tebal diantar ke rumah oleh seorang kurir. Pelayan menyerahkannya kepada Rendra. Saya melihat dari kejauhan. Saya tahu persis apa isi amplop itu. Saya yang mengaturnya agar tiba tepat malam ini. Rendra membuka amplop itu. Wajahnya berubah pucat pasi. Lalu ia bergegas menarik ibunya dan adiknya ke ruang kerja. Saya mengikuti dari belakang dengan tenang. Di ruang kerja, di tengah hingar-bingar pesta di luar, mereka membaca surat itu. Surat resmi yang menyatakan bahwa seluruh utang PT Prawira Sentosa di bank telah dialihkan kepada pihak ketiga. Dan karena tenggat pembayaran jatuh hari ini dan pembayaran tidak dilakukan, pihak ketiga itu kini berhak mengambil alih kendali perusahaan. Siapa? Bu Sukma mendesis. Siapa yang berani membeli utang kita? Saat itulah saya melangkah masuk dan menutup pintu di belakang saya. Saya, Bu, kata saya. Hening sejenak. Lalu Bu Sukma tertawa. Tawa yang penuh hinaan. Kamu? Menantu rendahan yang setiap pagi memasak bubur. Jangan bercanda. Minggu lalu saja kamu hanya bisa diam saat map konyolmu saya sobek. Benar, Bu, kata saya. Tenang, saya diam. Karena yang ibu sobek minggu lalu hanya secari kertas. Dokumen yang sebenarnya ada di sini. Saya membuka map kulit hitam yang sejak tadi saya pegang. Dari dalamnya, saya keluarkan dokumen-dokumen asli. Akta pengalihan utang, surat dari bank, dan
sebuah kartu nama. Saya letakkan kartu itu di atas meja, menghadap mereka. Di kartu itu tertulis, Anjani Prawira, Direktur, PT Sentosa, Abadi Investama, selama 5 tahun, kata saya. Kalian mengira saya tidak bisa apa-apa. Kalian benar tentang satu hal. Saya memang diam, tapi saya tidak pernah bodoh. Saya seorang auditor senior. Saya membaca laporan keuangan perusahaan ini jauh sebelum kalian sadar perusahaan ini sedang tenggelam. Wajah Rendra memucat. Anjani, kamu. Saya yang membeli utang itu, Mas, kata saya. Menatapnya. Dengan uang saya sendiri. Uang yang selama ini kalian kira tidak ada. Uang yang setiap bulan diam-diam menambal belanja rumah ini. Sementara aku dituduh boros. Bu Sukma terhuyung. Ia berpegangan pada meja. Tidak mungkin. Kamu cuma menantu. Saya memang menantu, kata saya. Menantu yang ibu suruh masak setiap subuh. Menantu yang ibu salahkan setiap kali ada tagihan. Menantu yang dibiarkan jatuh saat hamil. Sementara Mawar memotret saya untuk bahan tertawaan. Saya menoleh ke Mawar, yang kini berdiri membeku. Ponselnya terjatuh dari tangannya. Apa kamu masih ingin merekam? Mawar, rekam ini. Ini akan jadi video terakhirmu di rumah ini. Pintu ruang kerja terbuka. Pak Hendro masuk bersama 2 orang berjas dari lembaga keuangan. Maaf mengganggu, kata Pak Hendro, tenang. Kami datang untuk menyelesaikan proses penyalihan. Mulai pukul ini, kendali operasional PT Prawira Sentosa berada di tangan PT Sentosa Abadi Investama. Bu Sukma jatuh terduduk di kursi. Kebaya mewahnya, kalung mutiaranya, semua mendadak tampak seperti kostum yang kebesaran. Anjani, suaranya bergetar. Untuk pertama kali dalam 5 tahun, kita keluarga. Kamu tidak boleh melakukan ini pada keluarga. Saya menatapnya. Lama. Keluarga, Bu, kata saya pelan. Di mana keluarga itu? Saat saya duduk di lantai dengan tangan terkilir dan perut 7 bulan. Di mana keluarga itu? Saat saya menamal belanja rumah ini dari gaji saya sendiri, lalu dituduh boros. Saya mencari keluarga di rumah ini selama 5 tahun. Bu, saya tidak pernah menemukannya. Rendra melangkah maju. Ia meraih tangan saya. Anjani, dengarkan aku. Kita bisa bicara baik-baik. Aku suamimu. Apapun yang terjadi, kita bisa selesaikan bersama. Demi Kayla. Saya menarik tangan saya pelan. Kamu menyebut nama anak kita sekarang. Mas, saat aku melahirkannya. Kamu ada di mana? Saat ibumu bilang sayang, dia bukan laki-laki. Kamu bilang apa? Kamu diam. Kamu selalu diam. Kamu diam tadi siang saat ibumu menyobek kertas di wajahku di depan dewan direksi. Diammu itu, Mas, sudah menjawab segalanya sejak lama. Saya mengeluarkan 1 dokumen lagi dari map. Saya letakkan di hadapannya. Surat gugatan cerai sudah disiapkan, tinggal menunggu hari ini. Aku tidak datang untuk menghancurkan kalian, kata saya. Menatap mereka satu persatu. Kalian menghancurkan diri kalian sendiri, jauh sebelum aku turun tangan. Aku hanya berhenti menjadi orang yang menambal lubang itu dengan diam. Saya berjalan ke pintu, lalu berhenti. Tentang perusahaan, aku tidak akan membubarkannya. Ada ratusan karyawan yang tidak bersalah, yang gajinya terancam karena cara kalian mengelola perusahaan ini. Aku akan menyelamatkan mereka. Pak Hendro dan timku akan menata ulang semuanya. Perusahaan ini akan hidup kembali. Hanya saja, tidak lagi di tangan kalian. Saya membuka pintu. Di luar, pesta masih berlangsung. Para tamu masih tertawa. Tidak tahu bahwa di balik dinding ruang kerja, sebuah kerajaan baru saja berpindah tangan. Saya berjalan melewati kerumunan, menuju kamar Kayla. Saya menggendongnya yang baru terbangun, dan keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Melewati pintu besar, yang dulu saya kira adalah pintu menuju keluarga. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya bisa bernapas. 6 bulan kemudian, PT Prawira Sentosa, yang kini bernama
Pite Sentosa abadi, kembali berdiri. Gudang-gudang yang dulu menganggur, kembali penuh. Jaringan distribusi yang dulu mati, kembali bergerak. Ratusan karyawan yang dulu cemas, kini bekerja dengan tenang. Pak Hendro menjadi komisaris, dan saya menjadi orang yang setiap pagi datang ke kantor itu sebagai pemimpinnya. Bu Sukma pindah ke sebuah rumah yang jauh lebih kecil. Kekayaan yang ia banggakan selama puluhan tahun. Ternyata hanya kulit luar yang menutupi utang. Setelah semua diselesaikan, yang tersisa untuknya hanya cukup untuk hidup sederhana. Konon, ia kini lebih banyak diam di ruang tamu yang sempit, menatap dinding. Mawar kehilangan kartu kreditnya, kehilangan gaya hidupnya. Ia akhirnya harus mencari pekerjaan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saya dengar ia kini bekerja sebagai kasir di sebuah toko. Saya tidak merasa puas mendengarnya. Saya hanya merasa akhirnya setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Rendra mencoba menghubungi saya berkali-kali. Setelah perceraian kami sah, pesan-pesannya berubah dari permintaan maaf menjadi permohonan, lalu menjadi kemarahan, lalu kembali menjadi permohonan. Saya tidak pernah membalas. Sebagian dari diri saya pernah mencintai lelaki itu, tapi cinta tidak bisa hidup di rumah di mana hanya satu orang yang berusaha. Kayla tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria. Ia tidak akan pernah ingat rumah besar di Pondok Indah. Ia hanya akan ingat seorang ibu yang setiap malam pulang memeluknya dan berkata bahwa ia boleh menjadi apapun yang ia mau, bahwa ia tidak perlu menunduk pada siapapun. Itu sudah cukup bagi saya. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, saya bertemu Bu Sukma sekali lagi. Ia datang ke kantor saya, kantor yang dulu adalah miliknya. Ia duduk di kursi tamu, tampak jauh lebih tua dari yang saya ingat. Tidak ada lagi kalung emas. Tidak ada lagi kebaya mewah. Hanya seorang perempuan tua yang lelah. Anjani, katanya pelan. Ibu datang bukan untuk meminta perusahaan kembali. Ibu tahu itu sudah tidak mungkin. Ibu cuma ingin minta maaf. Saya menatapnya lama. Saya menunggu kemarahan datang, atau dendam, atau rasa puas. Tapi yang datang hanya rasa lelah. Lelah yang sama yang sudah saya pikul selama 5 tahun. Terima kasih sudah datang, Bu, kata saya akhirnya. Saya tidak membenci ibu. Membenci hanya akan membuat saya terikat pada masa lalu. Dan saya sudah memilih untuk maju. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Saya harap ibu mengerti. Ia mengangguk pelan, lalu berdiri. Di pintu, ia berhenti sejenak. Menatap ruangan itu. Ruangan yang dulu menjadi tahtanya. Lalu ia pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Saya tidak pernah melihatnya lagi setelah hari itu. Tapi anehnya, sejak hari itu, beban di dada saya terasa sedikit lebih ringan. Suatu sore, saya duduk di balkon apartemen kecil kami, menyeruput teh, menatap Kayla yang bermain. Hidangan di meja malam itu sederhana. Ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Tidak ada lampu kristal, tidak ada pelayan berseragam. Tapi untuk pertama kalinya, saya merasa di rumah. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Kekuatan yang sebenarnya tidak pernah berteriak. Ia bekerja dalam diam, mencatat, menunggu, dan bangkit pada saat yang tepat. Jangan pernah menilai seseorang dari betapa pendiamnya ia. Dan jangan pernah merasa berhak menghina orang lain hanya karena kita merasa lebih tinggi. Karena roda selalu berputar. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Bangun subuh, menahan hinaan. Tersenyum, walau hati hancur. Demi sebuah keluarga yang tidak pernah menganggap mereka ada. Kalau kamu salah satu dari mereka, dengarkan saya. Diammu bukan kelemahan. Tapi jangan biarkan diam itu menjadi penjara. Suatu hari, kamu harus berdiri. Dan saat kamu berdiri, berdirilah dengan kepala tegak. Ada juga banyak suami seperti Rendra. Bukan jahat, hanya pengecut. Yang memilih diam karena diam lebih mudah daripada membela. Ketahuilah, diam di hadapan ketidakadilan adalah pilihan. Dan setiap pilihan ada harganya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukma yang takut kehilangan kendali, lalu menutupi ketakutan itu
dengan kuasa dan hinaan. Tapi kuasa yang dibangun di atas penghinaan tidak akan pernah bertahan lama. Dalam hidup, kita semua punya pilihan untuk diam atau untuk bangkit, untuk menghina atau untuk menghormati. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Pernahkah kalian berada di posisi saya? Bagikan agar perempuan lain di luar sana tahu mereka tidak sendirian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Suara gelas pecah memenuhi ballroom hotel. Lalu suara tamparan. Pipiku terbakar, pandanganku memutih sesaat, telingaku berdenging. Yang menamparku adalah ibu mertuaku sendiri, Bu Ratmi, dengan gaun emas dan kalung berlian sewaan. Di tengah pesta peluncuran proyek paling megah keluarganya. Beraninya kamu datang ke sini, desisnya. Sudah kularang, kenapa masih nekat? Suamiku berdiri di belakangnya. Gali, pria yang 5 tahun tidur di sisiku. Dia tidak bicara, dia hanya menunduk, lalu memalingkan wajah. Seolah aku barang memalukan yang ingin segera ia buang. Adik iparku, Vanya, mengangkat ponselnya, merekam. Tersenyum tipis, seperti menonton hiburan gratis. 5 tahun. 5 tahun saya menelan setiap hinaan keluarga ini dengan senyum. Dan balasannya adalah 1 tamparan di depan ratusan tamu. Tapi malam itu mereka tidak tahu satu hal. Tangan saya sudah masuk ke saku blazer. Jari saya menyentuh sebuah kartu. Dan map coklat di tangan kiri saya berisi sesuatu yang akan mengubah segalanya. Saya tidak menangis. Saya justru mengangkat dagu. Akan saya tunjukkan pada kalian. Siapa sebenarnya menantu yang selama ini kalian injak? Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kami. Kisah hari ini berjudul 5 tahun aku jadi pembantu di rumah sendiri. Jika kalian percaya bahwa roda kehidupan selalu berputar, tonton sampai akhir. Ambil teh hangat kalian dan mari kita mulai. Mari kita mundur ke pagi hari itu. Pukul 5 pagi. Lampu dapur menyala lebih dulu daripada matahari. Nama saya Renata Saraswati. 36 tahun. Sudah 5 tahun menjadi menantu di keluarga Wibawa. Apartemen mewah di kawasan Pondok Indah ini punya dapur marmer dan peralatan paling modern. Dapur impian banyak orang. Tapi saya tidak pernah punya waktu menikmatinya. Dengan celemek terikat, saya sudah 1 jam berdiri di depan talenan. Soto Betawi, perkedel kentang, empal goreng, sambal terasi, meja makan untuk 4 orang. Tetapi lauk wajib 10 macam. Jika kurang 1 saja, ibu mertua akan menghela napas panjang. Saat kuah soto mendidih, terdengar langkah sandal dari ruang keluarga. Itu Bu Ratmi. Ibu mertua saya, pagi-pagi sudah berisik, gumamnya tanpa salam. Beliau duduk, lalu mengendus mangkuk. Sotonya keasinan. Dari baunya saja sudah ketahuan. Kamu ini dulu diajari apa sama ibumu di kampung? Beliau bahkan belum menyentuh sendok. Kalimat balasan sudah sampai di ujung lidah saya. Tapi saya telan kembali. Maaf, Bu. Saya buatkan yang baru. Sudah berisik. Tak lama, Pak Hendra keluar dengan setelan jas lengkap. 2 tahun lalu, ayah mertua saya hanya memakai kaos oblong di rumah. Sekarang setiap pagi, beliau berdasi. Seolah berangkat memimpin negara. Gali, suami saya, duduk dengan wajah mengantuk. Sayang, kaos kaki hitamku di mana? Laci kedua, sebelah kiri. Tanpa terima kasih, dia kembali ke kamar. Di rumah ini, saya hanyalah mesin penjawab lokasi kaos kaki. Belum sempat saya duduk. Mereka bertiga sudah mulai makan. Bu Ratmi mencicipi kuah, lalu mengernyit. Tetap saja asin. Sudah saya tambah air tadi. Bu, ya sudahlah. Masih bisa dimakan. Masih bisa dimakan. Itulah pujian tertinggi yang pernah saya terima di rumah ini. Saat itu, panggilan video masuk dari Vania, adik ipar saya. Pagi, Ma. Sapanya manja. Suara Bu Ratmi langsung berubah merdu. Suara yang hanya keluar untuk putrinya. Mata Vania di layar melirik saya. Ada Mbak Renata juga. Hari ini tidak kerja. Santai sekali ya, akhir-akhir ini. Saya juga mau berangkat kerja. Oh, rajin ya. Vania tersenyum penuh arti. Saya tahu itu sindiran.
Menantu dari keluarga beraset ratusan miliar. Repot-repot kerja hanya untuk uang receh. Setelah panggilan berakhir, Bu Ratmi bergumam. Fania sibuk demi nama keluarga. Tapi ada menantu yang setiap hari keluyuran cari recehan. Saya tidak menjawab. Saya hanya diam, menyuap pelan. Di rumah ini, saya bukan keluarga. Saya asisten rumah tangga tanpa gaji. Sekaligus tempat sampah emosi. Itulah peran saya. Setelah mereka pergi, saya mencuci piring sambil memandang jendela. Jakarta dari lantai 28 tampak berkilau. Tapi kemewahan itu bukan milik saya. Sambil membilas piring, saya mengenang 5 tahun terakhir. Di awal pernikahan, keluarga Wibawa berbeda. Perusahaan mereka, CV Wibawa Karya, hanya kontraktor kelas menengah. Pak Hendra dulu turun langsung ke proyek, memakai helm dan berkeringat bersama para pekerja. Bu Ratmi, ibu rumah tangga biasa yang mengejar diskon dan mengumpulkan kupon. Bahkan saat itu, mereka tidak hangat pada saya. Hubungan kami dingin saat Lebaran. Jika saya memasak sungguh-sungguh, mereka hanya merespon seadanya. Gale selalu mengalihkan topik setiap kali keluarga saya disebut. Tapi setidaknya, dulu mereka tidak terang-terangan merendahkan. Mereka hanya tidak peduli. Saya bisa menerima itu. Saya menghibur diri. Berpikir suatu hari, kami akan lebih dekat. Kali juga begitu. Manisnya saat pacaran cepat memudar. Tapi dulu dia masih bertanya, sudah makan jika saya pulang lembur. Sesekali kami nonton film di akhir pekan. Lalu semuanya berubah 2 tahun lalu. Suatu malam, Pak Hendra mengumumkan di meja makan, perusahaan kita dapat suntikan dana 80 miliar dari investor besar. Beliau bahkan tidak tahu uang itu dari mana. Mereka pasti melihat potensi bisnisku, katanya bangga. Tidak ada yang penasaran siapa investor anonim itu. Mereka hanya percaya itu buah kehebatan sendiri. Setelah uang masuk, keluarga ini berubah total. Bukan mengembangkan perusahaan. Mereka justru memboroskannya untuk gaya hidup. Hal pertama, pindah rumah. Dari rumah sederhana di Bekasi, kami pindah ke apartemen mewah Pondok Indah. Bu Ratmi jadi pelanggan tetap butik kelas atas. Ganti tas bermerek setiap musim. Lemarinya penuh mantel puluhan juta. Jarinya berkilau. Cincin berlian. Pak Hendra membeli 3 keanggotaan klub golf. Dan tiap minggu mengunjungi bar mahal dengan alasan menjamu klien. Kalau mau jadi pengusaha sukses, ya harus begini, katanya. Gali mengganti mobilnya dengan sedan Eropa. Fania jadi pelanggan tetap klinik kecantikan di Jakarta Selatan. Seolah itu rumah keduanya. Menu meja makan pun berubah. Daging wagyu, kepiting, abalon. Makanan yang dulu hanya muncul saat Lebaran, kini jadi menu harian. Tentu saja yang menyiapkan adalah saya. Bu Ratmi mengawasi sambil berkata, bahan mahal. Jangan sampai gagal masaknya. Jika rasa sedikit berbeda, beliau mengomel. Buang-buang uang saja. Dan sikap mereka pada saya berubah. Renata, sampai kapan kamu kerja di hotel itu? Tanya Bu Ratmi suatu malam. Saya akan terus bekerja. Ya ampun. Menantu keluarga ratusan miliar, kerja jadi tukang bersih-bersih kamar hotel orang. Memalukan. Ibu sampai tidak berani cerita ke arisan. Carilah pekerjaan yang sesuai status keluarga kita. Saya tidak menjawab. Apapun anggapan beliau soal pekerjaan saya merasa tak perlu meluruskan. Kalaupun saya jelaskan, beliau tak akan percaya. Pak Hendra menimpali. Betul. Buat apa menantu kerja? Urus rumah tangga saja yang benar. Masakan akhir-akhir ini kurang enak. Galih tidak berkomentar. Dia hanya menonton istrinya dihina sambil mengganti saluran televisi. Sejak hari itu, perlakuan mereka makin buruk. Bu Ratmi memanggil saya. Hei, kamu. Buatkan kopi, antar baju ke laundry, bersihkan teras. Seolah memanggil pembantu bergaji. Fania lebih parah. Dia menghela napas setiap kali saya lewat. Astaga, baju itu masih dipakai juga. Sudah berapa tahun? Nyaman dipakai. Vanya, memangnya nyaman itu penting. Kita ini punya citra keluarga. Kalau keluar, dandan sedikit. Apa kata orang lihat menantu keluarga kami seperti itu? Kadang, dia sengaja menelpon temannya di depan saya. Kakak iparku itu, ya.
memang agak gimana gitu. Mau bagaimana lagi? Level keluarganya beda. Dan Galih selalu jadi penonton. Sayang, sabar saja. Mama memang begitu orangnya. Jangan diambil hati. Itu jawaban suami saya. Selalu. Di antara saya dan keluarganya. Dia selalu memihak keluarganya. Atau lebih tepatnya, dia tidak punya keberanian memihak siapapun. Dia hanya menutup mata dan telinga. Menghindari masalah. Mungkin dia lebih takut pada ibunya daripada pada saya. Ada satu malam yang tak akan saya lupa. Akhir pekan, sebulan sebelum acara peluncuran itu. Bu Ratmi mengundang teman-teman arisannya ke apartemen. Belasan ibu bergaun mahal memenuhi ruang tamu. Saya, seperti biasa, melayani. Menyajikan teh, kue, buah potong. Mengganti piring kotor. Tidak ada yang menganggap saya ada. Lalu salah satu tamu menumpahkan kopi di karpet. Karpet impor yang dibeli Bu Ratmi dengan harga puluhan juta. Astaga, karpetku. Bu Ratmi langsung menoleh pada saya. Renata, bersihkan sekarang. Cepat. Sebelum nodanya meresap. Saya berlutut di lantai, di tengah ruang tamu. Di depan belasan tamu, menggosok karpet dengan kain. Para ibu arisan menatap saya dari atas sambil menyeruput teh. Pembantunya rajin juga, ya. Bu Ratmi, celetuk salah satu. Bu Ratmi tersenyum. Beliau tidak meralat, tidak mengatakan bahwa saya menantunya. Beliau membiarkan saya dianggap pembantu di rumah yang katanya rumah keluarga saya. Vanya, yang kebetulan datang, malah menambah. Iya, untung ada dia. Lumayan, daripada bayar asisten. Lalu dia tertawa kecil bersama teman ibunya. Saya menggosok karpet itu sampai bersih. Lutut saya pegal di lantai marmer. Tapi yang lebih sakit bukan lutut saya. Yang lebih sakit adalah saat saya mengangkat wajah dan melihat Galih berdiri di ambang pintu, menyaksikan semuanya. Lalu berbalik masuk kamar, seolah tidak melihat apa-apa. Malam itu, saat semua tamu pulang, saya mencuci piring sendirian sampai tengah malam. Bu Ratmi tidak mengucapkan satu kata terima kasih. Justru sebelum tidur, beliau berkata, lain kali kalau ada tamu, dandan yang sopan sedikit. Jangan pakai daster, memalukan. Saya hanya mengangguk. Tapi di dalam sesuatu mulai retak, pelan. Tapi pasti. Kenapa saya bertahan? Jujur, saya sendiri tidak tahu. Mungkin masih ada sisa harapan bodoh bahwa suatu hari mereka melihat ketulusan saya. Atau mungkin saya hanya tidak mau mengakui bahwa pernikahan 5 tahun ini sebuah kegagalan. Saya membilas piring terakhir. Langit mulai gelap. Sebentar lagi malam tiba. Dan keluarga ini akan berkumpul di ruang keluarga. Dan malam itu, satu kalimat Bu Ratmi menghancurkan kesabaran yang saya jaga selama 5 tahun. Setelah makan malam, Bu Ratmi tiba-tiba mematikan televisi. Suasananya berbeda. Pak Hendra meletakkan korannya. Galih mengangkat wajah dari ponsel. Vanya, yang tiba-tiba datang malam itu, menatap ibunya penuh harap. Wajah Bu Ratmi bersemangat. Seperti orang yang tak sabar memamerkan sesuatu. Akhirnya, ibu sudah memutuskan. Memutuskan apa? Tanya Galih. Malas. Soal peluncuran proyek Wibawa Tower kita. Bu Ratmi tersenyum lebar. Ibu sudah sewa Grand Ballroom Hotel Senandika Raya. Hotel Senandika Raya. Mendengar nama itu, napas saya seakan berhenti. Piring di tangan saya nyaris jatuh. Saya berhasil meletakkannya, tapi jantung saya berdebar kencang. Wah, Senandika Raya. Galih membelalak. Bukannya susah sekali dapat reservasi di sana? Tentu saja, itu hotel termewah di Jakarta. Kalau bukan di sana, tidak sesuai level keluarga kita. Bu Ratmi mengangkat dagu. Peluncuran Wibawa Tower harus megah. Para investor, relasi, bisnis, semua harus terkesan. Pak Hendra tampak puas. Memang hebat istriku. Para tamu pasti terpukau. Lalu Bu Ratmi menoleh pada saya. Tapi, Renata, kamu kerja di sana, kan? Di Hotel Senandika Raya. Jantung saya mencelos. Tatapan beliau tidak biasa. Entah bersih-bersih atau apapun. Yang jelas,
kamu karyawan di sana. Saya tidak menjawab. Saya bisa menebak apa yang akan beliau katakan. Dan benar saja. Jadi begini. Bu Ratmi menatap saya lurus. Hari itu, kamu jangan datang. Apa? Ke peluncuran proyek kita. Kamu jangan datang. Dan hari itu, jangan masuk kerja juga. Suara beliau makin dingin. Bayangkan kalau di depan para investor, ada karyawan kebersihan menyapamu. Dan ketahuan kamu menantuku. Di mana muka ibu? Kalau tersebar gosip menantuku tukang pel di hotel itu, bagaimana ibu menanggung malu? Saya menggigit bibir kuat-kuat. Saya menelan paksa semua kata. Kalau menantu tidak datang ke peluncuran, sudah. Jangan banyak alasan. Potong Bu Ratmi sambil melambaikan tangan. Tanpa kamu pun tidak ada masalah. Jujur. Kamu tidak cocok dengan keluarga ini. Keluarga besar punya menantu yang bersih-bersih di hotel. Memalukan. Nanti ada relasi bisnis Cheve Wibawa Karya. Kalau mereka tahu, citra keluarga kita jadi apa? Fania ikut menimpali. Betul. Kalau Mbak Renata datang, canggung sekali. Teman-temanku juga datang. Kalau mereka tahu, kakak iparku bawa-bawa kain pel di sana. Aku taruh muka di mana? Dia melirik saya, tertawa sinis. Di rumah saja ya, Mbak. Jangan datang merusak suasana. Bu Ratmi mengangguk. Benar kata Fania. Kamu di rumah saja. Lagi pula, kalau datang mau apa? Menyajikan makanan untuk tamu. Di mata beliau, terpancar rasa malu yang tulus terhadap saya. Setelah 5 tahun, saya tetaplah orang yang tidak pantas. Jadi hari itu, diam di rumah. Jangan keluar, nanti ketemu tetangga. Jadi bahan gosip. Kalimat itu menusuk seperti paku. Saya menatap suami saya. Kumohon, katakan sesuatu. Istrimu dihina seperti ini. Apa kamu akan diam saja? Gali menghindari tatapan saya. Dia menggaruk leher dengan canggung, meraih remote, lalu berkata, iya, mungkin lebih baik kamu tidak datang, biar mama lebih nyaman. Kamu mengerti sajalah, istrinya dilarang datang ke acara keluarga. Dan yang bisa dia ucapkan hanyalah mengerti saja. Saya sadar, tidak ada lagi yang bisa saya harapkan dari pria ini. Dan satu lagi, tambah Bu Ratmi, jangan coba-coba mengundang ibumu. Orang tua dari desa yang kerjanya bertani itu tahu apa. Kalau datang, hanya bikin suasana canggung. Jangan panggil dia dan merusak acaraku. Saya menundukkan kepala. Bu Ratmi tidak pernah bertemu ibu saya dengan layak. Hanya saat pernikahan. Beliau menyapa sekilas. Oh, dari desa ya. Lalu berlalu. Sejak itu, setiap rencana mengunjungi ibu saya selalu dibatalkan dengan alasan sibuk. Baik, kata saya. Tidak ada lagi yang bisa saya ucapkan. Saya membawa piring kotor ke dapur. Tangan saya gemetar saat meletakkannya di wastafel. Marah dan sedih bercampur, membuat saya sulit bernapas. Dari ruang keluarga, terdengar suara riang Bu Ratmi. Aku harus segera siapkan daftar tamu. Para direktur, relasi investor, ibu-ibu, klub golf. Saya mengeringkan tangan di celemek dan menatap jendela. 5 tahun saya bersabar. Tapi hari ini, satu kalimat mematahkan segalanya. Karena memalukan. Diam saja di rumah. Saya melepas celemek perlahan. Malam itu, Gali sudah mendengkur di samping saya. Setelah istrinya dipermalukan seperti itu, dia tidur nyenyak seolah tak terjadi apa-apa. Saya menatap wajahnya sejenak, lalu bangkit tanpa suara. Saya berjalan ke ruang ganti, menutup pintu, menyalakan lampu. Di ujung lemari, di tempat yang tak pernah dilihat siapapun di rumah ini, saya merogoh ke dalam. Sebuah sarung pakaian hitam ada di tangan saya. Saat resletingnya kubuka, muncul blazer biru tua, dijahit tangan oleh penjahit ternama. Setiap garis bahu, setiap jahitan sempurna. Pakaian ini lebih mahal daripada semua tas bermerek yang dikoleksi Bu Ratmi. Dari saku blazer, saya mengeluarkan sebuah kartu. Renata Saraswati, General Manager Keuangan, Senandika Raya Group. Di foto, saya tampak rapi dengan senyum percaya diri. Sosok yang sangat berbeda dari menantu yang tiap pagi memasak dengan celemek. Keluarga Wibawa tidak pernah bermimpi bahwa saya, yang mereka anggap petugas kebersihan, sebenarnya adalah General Manager Keuangan di hotel itu. Bukan hanya hotel,
Saya memimpin seluruh keuangan grup yang menaungi jaringan hotel, mal, dan properti. Saya memulai karir sebagai staf biasa. Kini, saya pimpinan keuangan tertinggi di usia 36 tahun. Karir yang saya bangun dengan begadang menyusun laporan, mengikuti pelatihan di luar negeri, mengaudit ratusan miliar arus kas. Bukan sesuatu yang saya dapat dengan mudah. Dan ada satu hal lagi. Ibu saya, Bu Maharani, yang oleh keluarga Wibawa dihina sebagai petani tua dari desa. Sebenarnya beliau adalah pendiri sekaligus pemegang saham utama Senandika Group, konglomerat yang menaungi hotel, mal, properti, dan satu lini lagi, lengan keuangan yang menyalurkan dana ke perusahaan-perusahaan menengah yang dianggap berpotensi. Dibandingkan Senandika Group, CV Wibawa Karya bahkan tidak sebanding dengan debu. Tentu saja, saya tidak akan berbohong. Posisi saya memang terbantu nama ibu. Tapi, seumur hidup, ibu dikelilingi orang yang hanya mengincar uangnya. Pengkhianatan teman, pria yang mendekat karena harta, kerabat yang mengincar warisan. Karena itu, untuk pernikahan saya, beliau menyembunyikan identitasnya. Carilah pria yang mencintaimu apa adanya. Nah, bukan karena kamu putri keluarga kaya. Itu harapan ibu. Melihat keadaan saya sekarang, sepertinya harapan itu tidak terwujud. Saya mengambil ponsel dan menelpon ibu. Belum 2 kali berdering. Beliau menjawab, "Renata, ada apa malam-malam begini?" Suara ibu bukan suara nenek desa. Itu suara dalam dan berwibawa. Suara pemimpin perusahaan berpengalaman puluhan tahun. "Ibu, mertua saya akan mengadakan peluncuran Wibawa Tower di Hotel Senandika Raya." Suara ibu berhenti sejenak. "Di hotel kita?" "Iya." Beliau menyewa Grand Ballroom. Saya menarik napas. "Tapi saya tidak boleh datang. Tidak boleh masuk kerja hari itu." Katanya beliau malu kalau karyawan menyapa saya dan tamu jadi tahu. Saya disuruh diam di rumah karena memalukan. Saya juga tidak boleh mengundang ibu. Katanya orang desa hanya merusak suasana. Di seberang, saya bisa merasakan napas ibu menjadi berat. Hening sejenak. Lalu ibu berkata pelan, "Renata, apa rencanamu?" Saya menggenggam erat kartu identitas saya. 5 tahun setiap subuh saya memasat, menahan hinaan dengan senyum. Memendam sendiri sikap acuh suami saya. Saya selalu meyakinkan diri, suatu hari akan ada perubahan. Tapi hari ini, kalimat "karena memalukan", diam saja di rumah, menghancurkan semua kesabaran saya. Saya akan masuk kerja di hari peluncuran itu. "Bu," suara saya berubah. Tidak ada lagi keraguan. Seorang general manager keuangan tidak mungkin meninggalkan acara VIP, kan? Apalagi acara yang dananya menarik untuk saya tinjau. Di seberang, terdengar tawa lirih ibu. "Bagus, memang harus begitu." Saya menatap pantulan diri di cermin. Sudah saatnya mengakhiri sandiwara 5 tahun ini. "Baiklah, Renata." Suara ibu makin dalam. Ibu juga akan bersiap. Dan satu lagi, sebelum tidur, periksa kembali map coklat di brankas kantormu yang berisi laporan investor anonim CV Wibawa Karya. "Ibu rasa kamu akan butuh itu besok." Telepon ditutup. Saya terdiam. Map coklat, laporan investor anonim. Tangan saya dingin. Selama 2 tahun, saya selalu merasa ada yang janggal. 80 miliar masuk ke perusahaan kecil tanpa sumber jelas. Sebagai orang keuangan, naluri saya selalu terganggu. Tapi saya tidak pernah menghubungkannya dengan rumah saya sendiri sampai malam ini. Saya menggantungkan blazer di samping tempat tidur. Besok pagi, saya akan mengenakannya untuk bekerja. Akan saya tunjukkan pada mereka siapa sebenarnya menantu petugas kebersihan yang selama ini mereka remehkan. Dan malam itu, mereka tidur nyenyak, tanpa tahu apa yang sudah menunggu di pagi hari. Pagi di hari peluncuran. Keluarga Wibawa berangkat lebih awal. Bu Ratmi pergi ke salon sejak subuh. Pak Hendra dan Galih menyusul ke hotel untuk persiapan. Tidak ada yang berpamitan pada saya. Tentu saja, hari ini saya adalah orang yang tidak ada. Setelah pintu depan tertutup, saya masuk ke ruang ganti. Saya melepas celemek, mengambil blazer biru tua, mengancingkan blus
satu persatu, lalu berdiri di depan cermin. Ada orang asing di sana? Bukan, ini bukan orang asing. Inilah diri saya yang sebenarnya. Renata Saraswati yang asli, yang saya sembunyikan 5 tahun. Bukan lagi menantu yang selalu menunduk dan berkata maaf. Saya duduk di meja rias. Wajah yang biasanya hanya disapu pelembab tipis, kini dilapisi riasan rapi. Saya pertegas garis mata, sapukan gincu merah terang. Warna yang pasti akan dikomentari Bu Ratmi. Menantu kok dandanannya menor. Rambut yang biasanya disanggul seadanya, hari ini ditata sempurna. Penampilan saya di cermin perlahan berubah menjadi seorang pimpinan. Terakhir, saya kalungkan kartu identitas. Renata Saraswati, General Manager Keuangan, Senandika Raya Group. Sebelum keluar, saya membuka brankas kecil di ruang ganti. Map coklat itu sudah saya pindahkan dari kantor semalam. Saya buka sekali lagi. Di dalam rekening koran, jejak audit, dan dokumen penyaluran dana investor anonim ke CV Wibawa Karya. 80 miliar. Dan 1 lembar yang membuat tangan saya berhenti. Dana itu bukan investasi murni. Itu pinjaman modal kerja bersyarat. Disalurkan melalui lengan keuangan grup. Dengan klausul jelas. Dana wajib digunakan untuk pengembangan proyek. Dilaporkan tiap kuartal dan diaudit. Tapi laporan kuartalan CV Wibawa Karya kosong. Tidak ada perkembangan proyek. Yang ada hanya jejak penarikan untuk apartemen Pondok Indah, mobil Eropa, keanggotaan golf, dan tas bermerek. Mereka memakai dana proyek untuk gaya hidup pribadi. Itu bukan sekedar boros, itu penyalahgunaan dana dan penanggung jawab audit lini keuangan grup. Yang seharusnya meninjau ini sejak awal adalah saya. Saya tidak pernah tahu nama investor anonim itu adalah grup tempat saya bekerja, karena penyalurannya lewat entitas terpisah. Dan nama CV Wibawa Karya tidak pernah disebut di rumah dengan istilah resmi. Ibu sebagai pemilik pasti tahu sejak awal. Beliau membiarkan saya menemukannya sendiri. Saya tutup map itu. Saya melangkah keluar tanpa menoleh. Saya naik taksi menuju Hotel Senandika Raya. Biasanya saya naik transportasi umum, tapi hari ini berbeda. Bangunan 52 lantai itu menjulang menembus langit. Dinding kacanya memantulkan matahari pagi. Di dalam sana, peluncuran proyek Bu Ratmi akan segera dimulai. Dan saya akan ada di sana dengan penampilan yang tidak pernah beliau inginkan. Taksi berhenti di lobi utama. Begitu saya turun, seorang petugas pintu yang mengenali saya langsung membungkuk. Selamat pagi, Bu General Manager. Selamat pagi. Saya mengangguk ringan, melangkah ke pintu putar. Hak sepatu saya beradu dengan lantai marmer, menciptakan suara tegas. Saya menyukai suara ini. Sangat berbeda dari suara sandal yang saya pakai dengan celemek. Begitu masuk lobi, suasananya berubah. Cahaya lembut, aroma mewah. Ini wilayah saya. 5 tahun saya tertekan di rumah mertua, tapi tidak di sini. Bu General Manager, seorang staf resepsionis berlari menghampiri. Staf lain menghentikan pekerjaan dan menunduk hormat. Selamat pagi. Bu, selamat pagi. Saya menjawab dengan senyum tenang. Bagaimana persiapan Grand Ballroom hari ini? Siap. Bu, semua sesuai jadwal. Tim catering sudah siaga. Bagus. Saya melintasi lobi. Para staf berbaris memberi salam. Pak Budi dari tim manajemen menghampiri hati-hati. Hari ini Ibu mengawasi langsung. Tentu. Ini acara VIP. Dan kebetulan saya menatapnya tenang. Ini peluncuran proyek keluarga mertua saya. Mata Pak Budi membelalak. Jadi, atur jalur saya agar tidak berpapasan dengan tamu dulu. Saya ingin mengamati dan tolong siapkan tim audit internal untuk siaga. Saya akan butuh mereka siang ini. Siap. Bu, Pak Budi membungkuk. Saya naik lift khusus. Ponsel saya berdering. Dari Ibu. Renata. Ibu sudah sampai, bisa ke ruang direktur utama. Saya berbalik arah. Naik lift pimpinan ke lantai teratas. Pintu terbuka, menampilkan koridor luas. Di ujungnya, pintu bertuliskan ruang direktur utama. Saya menarik napas, membuka pintu. Sudah datang,
Putriku, ibu berdiri di dekat jendela, menoleh, tersenyum. Napas saya tertahan. Penampilan beliau jauh berbeda dari yang biasa saya lihat di desa. Sepatu bot karet berganti sepatu kulit mengkilap. Celana sederhana berganti setelan abu-abu tua. Rambutnya yang memutih ditata rapi. Di pergelangan tangannya, jam tangan yang belum pernah saya lihat. Wajahnya yang sedikit terbakar matahari masih sama, tapi sorot matanya berbeda. Inilah ibu saya yang sebenarnya, pendiri Senandika Group. Ibu, saya tidak tahu ibu datang langsung. Tentu saja ibu datang. Ibu ingin melihat wajah putri ibu. Beliau memandang Jakarta dari jendela. Di bawah, orang-orang bergerak seperti semut. Acaranya mulai jam 11. Iya, Bu, ibu menatap saya. Semalam, setelah mendengar ceritamu, ibu tidak bisa tidur. Ibu, saya tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa. Hal seperti itu tidak boleh dibiasakan. Beliau menggenggam tangan saya. Tangannya kasar, tapi hangat. Renata, putriku, kamu sudah banyak menderita. Ibu tahu semuanya. Ibu tahu seberapa besar kesabaranmu. Tenggorokan saya tercekat. Dihina seperti apapun di rumah mertua, saya tidak pernah menangis. Tapi di depan ibu, kenapa saya jadi begitu lemah? Hari ini, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Bertindaklah percaya diri sebagai general manager. Lakukan tugasmu. Baik, Bu. Dan kamu sudah melihat isi map itu. Saya mengangguk. Mereka memakai dana proyek untuk kemewahan pribadi. Laporan kuartalan kosong. Ini penyalahgunaan dana modal kerja bersyarat. Benar. Sorot mata ibu menajam. Selama 2 tahun, ibu membiarkannya. Ibu ingin tahu sejauh mana mereka melangkah. Hari ini, sebagai pemilik dana, kita berhak meminta pertanggungjawaban. Dan sebagai penanggung jawab audit, kamu yang berwenang membekukan penyaluran berikutnya, termasuk dana peluncuran ini, yang ternyata juga ditarik dari pos proyek. Saya menatap ibu. Dana acara ini ditarik dari modal proyek. Tahap ketiga, 3 miliar untuk sewa ballroom, catering, dan pesta. Bukan untuk membangun apapun. Ibu tersenyum tipis, hangat, namun penuh ketegasan. Berikan pelayanan terbaik untuk keluarga mertuamu. Renata, makanan, minuman, semua jangan ada yang kurang. Biarkan mereka menikmati waktu terbaik mereka. Setidaknya untuk hari ini. Ibu, apa yang ibu rencanakan? Bukan apa-apa, beliau melambaikan tangan. Ibu hanya ingin hari ini berjalan sampai puncaknya. Sekarang, pergilah. Kamu pasti sibuk. Saya menunduk dan keluar. Di koridor, saya terus menoleh ke belakang. Saya yakin ibu merencanakan sesuatu. Setidaknya, untuk hari ini. Kenapa kalimat itu begitu mengganggu? Saya mengambil radio dan menghubungi tim manajemen. Acara Grand Ballroom. Persiapan sudah sempurna. Layani tamu dengan standar tertinggi hari ini. Tepat pukul 11. Pintu Grand Ballroom terbuka. Saya berdiri di balik tilar, mengamati. Para tamu mulai berdatangan. Ibu-ibu bergaun mewah, bapak-bapak berjas. Mereka saling menyapa dan sang bintang utama muncul. Bu Ratmi, dengan kalung mutiara dan gaun emas. Tubuhnya dihiasi perhiasan seolah berteriak. Lihat aku. Wah, Bu Ratmi. Tempatnya bagus sekali. Puji seorang tamu. Bu Ratmi mengangkat bahu. Galih yang pesankan. Hal seperti ini mudah bagi keluarga kami. CV Wibawa Karya sedang naik daun. Tapi Senandika Raya kan mahal sekali. Tidak usah pikirkan itu. Uang harus dinikmati. Untuk peluncuran proyek kami, harus yang terbaik. Bu Ratmi tertawa. Para tamu menatap iri. Saya tersenyum tipis dari balik pilar. Uang yang harus dinikmati itu. Bu, itu dana proyek yang seharusnya membangun gedung. Tapi menantunya mana? Kok tidak kelihatan? Tanya seorang tamu. Ekspresi Bu Ratmi sedikit menegang, lalu cepat berubah jadi senyum. Oh, menantuku sedang sibuk. Bisnis besar seperti kami, seluruh keluarga harus bekerja keras. Bohongnya lancar sekali. Padahal pada saya, beliau bilang harus diam di rumah karena memalukan. Pada tamu, beliau bilang,
Saya sibuk berbisnis. Saya mengangkat radio dan berbisik. Tim perjamuan mulai layanan sampahnya di meja utama. Tak lama, para pelayan membawa nampan ke meja Bu Ratmi. Beliau menerima gelasnya dengan ekspresi puas. Saya bergumam, nikmati sepuasnya. Bu, setidaknya untuk hari ini. Acara berjalan lancar. Sambutan. Lagu. Ucapan selamat. Gali duduk bersama teman kuliahnya. Gali, hebat kamu sekarang. Perusahaan ayahmu sukses besar. Biasa saja. Galih pura-pura merendah, tapi sudut bibirnya terangkat. Istrimu mana? Masa acara penting datang sendiri? Oh, istriku sibuk. Zaman sekarang, istri juga bekerja. Saya mendengar semuanya dari balik pilar. Lalu, saya melangkah keluar. Pak Hendra naik ke panggung untuk pidato peluncuran. Hadirin yang terhormat, hari ini kami meluncurkan proyek kebanggaan kami, Wibawa Tower, sebuah mahakarya yang didukung kepercayaan investor besar. Saat itulah lampu ballroom meredup sejenak. Layar besar di belakang panggung, yang seharusnya menampilkan desain gedung, justru menampilkan sesuatu yang lain. Sebuah dokumen, rekening koran, jejak penarikan dana. Pak Hendra terdiam di mikrofon. Apa ini? Teknisi, ganti slide-nya. Tapi slide tidak berganti, karena yang mengendalikan sistem audiovisual ballroom ini adalah pihak hotel. Dan general manager keuangan hotel ini baru saja memberi satu instruksi. Saya melangkah dari balik pilar, berjalan ke tengah ballroom. Hak sepatu saya beradu dengan marmer. Tok, tok, tok. Para tamu menoleh. Bu Ratmi, yang sedang tertawa, membeku saat melihat saya. Renata, suaranya tercekat. Kenapa kamu? Selamat siang. Hadirin, suara saya tenang, menyisi seluruh ruangan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Renata Saraswati, General Manager Keuangan Senandika Raya Group. Selamat datang di hotel kami. Hening. Lalu bisik-bisik mulai menyebar. General Manager, bukannya itu menantu Bu Ratmi? Wajah Bu Ratmi memucat. Kamu, apa-apaan ini? Sudah kularang datang. Galih berdiri dari kursinya. Mulutnya terbuka tanpa suara. Fania menjatuhkan gelasnya. Dan saat itulah tamparan itu datang. Bu Ratmi, dalam panik dan malu, mengayunkan tangannya ke pipi saya di depan ratusan tamu. Suara tamparan menggema. Gelas pecah saat seseorang menyenggol meja. Pipi saya terbakar, tapi saya tidak goyah. Saya menegakkan kepala. Beraninya kamu mempermalukan keluarga ini. Pergi sekarang juga, jerit Bu Ratmi. Mulai hari ini, kamu bukan menantuku lagi. Gali hanya berdiri. Diameter. Lalu, anehnya, tersenyum kecil, seolah berkata, rasakan. Fania mengangkat ponsel, merekam. Seolah menonton pertunjukan. 5 tahun. Dan balasannya, 1 tamparan di depan semua orang. Saya memasukkan tangan ke saku blazer. Mata Bu Ratmi mengikuti gerakan saya. Apa itu? Desisnya. Saya tidak menjawab langsung. Saya hanya mengangkat map coklat di tangan kiri saya. Bu Ratmi. Pak Hendra, sebelum kalian mengusir saya, kata saya pelan, ada baiknya hadirin tahu dari mana dana peluncuran megah ini berasal. Apa maksudmu? Pak Hendra masih di panggung. Suaranya gemetar. Dana itu dari investor kami. Benar, investor anonim 80 miliar 2 tahun lalu. Saya berjalan pelan menuju panggung. Pak Hendra, apakah Bapak pernah penasaran siapa investor itu? Pak Hendra terdiam. Saya akan jawab. Dana itu disalurkan oleh lengan keuangan Senandika Group. Grup tempat saya bekerja. Grup yang dimiliki oleh ibu saya. Bisik-bisik di ballroom berubah jadi keriuhan. Bu Ratmi mencengkeram meja. Bohong, ibumu petani dari desa. Saat itulah pintu utama ballroom terbuka. Seorang perempuan parubaya melangkah masuk dengan setelan abu-abu dan langkah tenang yang membuat seluruh ruangan terdiam. 2 orang berjas gelap mengikuti di belakang. Para tamu yang mengenali wajahnya mulai berbisik. Kali ini dengan nada yang sangat berbeda. Bukankah itu Bu Maharani? Pendiri Senandika Group.
Ibu berjalan ke tengah ruangan, berhenti di samping saya. Beliau menatap Bu Ratmi dengan tenang. Selamat siang. Saya Maharani, ibu dari Renata. Suaranya jernih dan berwibawa. Petani dari desa, kalau itu yang Anda ingat. Wajah Bu Ratmi berubah pucat pasi. Pak Hendra hampir terjatuh dari panggung. Galih membeku. Wajahnya kehilangan warna. Bu Maharani. Bu Ratmi tergagap, mencoba tersenyum. Saya tidak tahu. Ini pasti kesalahpahaman. Renata menantu kesayangan saya. Kesayangan. Saya memotong. Saya membuka map coklat dan menyerahkan satu lembar pada tim audit yang sudah berdiri di sisi panggung. Tampilkan di layar. Layar besar menampilkan rincian. Satu persatu. Hadirin. Dana 80 miliar itu bukan hadiah. Itu pinjaman modal kerja bersyarat dengan klausul jelas. Wajib digunakan untuk pengembangan proyek, dilaporkan setiap kuartal, dan diaudit. Mari kita lihat bagaimana dana itu digunakan. Slide berganti. Apartemen mewah Pondok Indah, 12 miliar. Dibeli dari pos dana proyek. Berganti lagi. 3 sedan Eropa, 4 miliar. Keanggotaan klub golf, 1,5 miliar. Tas, perhiasan, mantel. Tercatat 7 miliar dalam 2 tahun. Klinik kecantikan, 2 miliar. Setiap angka membuat para tamu menahan napas. Relasi bisnis CV Wibawa Karya yang hadir mulai saling pandang dengan wajah keras. Dan acara peluncuran hari ini, saya menatap Bu Ratmi lurus. Sewa ballroom, catering. Pesta, 3 miliar. Ditarik dari modal proyek tahap ketiga. Bukan untuk membangun Wibawa Tower. Untuk pesta ulang tahun kemewahan. Itu hak kami. Pak Hendra berteriak, itu uang perusahaan kami. Bukan, Pakistan, suara ibu dingin. Itu uang yang dipinjamkan dengan syarat. Dan setiap rupiah yang Anda pakai di luar peruntukan adalah penyalahgunaan dana. Laporan kuartalan Anda kosong selama 2 tahun. Tidak ada proyek yang dibangun. Wibawa Tower yang Anda luncurkan hari ini. Bahkan, belum punya izin pembangunan. Saya sudah memeriksanya pagi ini. Keriuhan meledak. Para investor dan relasi bisnis berdiri. Beberapa langsung mengangkat telepon. Reputasi CV Wibawa Karya runtuh dalam hitungan menit. Di depan mata semua orang yang seharusnya terkesan. Sebagai penanggung jawab audit lini keuangan grup, kata saya. Dengan ini, saya membekukan seluruh penyaluran dana ke CV Wibawa Karya, terhitung sejak hari ini. Tim hukum kami akan menghubungi Anda untuk proses pengembalian dana yang disalahgunakan. Dan untuk acara hari ini, saya menoleh ke Pak Budi. Tagihan acara ini tidak lagi dibebankan ke pos investor. Akan ditagihkan langsung ke rekening pribadi keluarga Wibawa. Tolong siapkan invoice-nya. Bu Ratmi terhuyung. Gaun emasnya, perhiasannya. Semua kemewahan yang ia banggakan kini terasa seperti olok-olok atas dirinya sendiri. Renata, suara Galih akhirnya keluar. Gemetar. Sayang, tunggu. Kita bisa bicara. Kamu istriku, saya menatapnya. Pria yang 5 tahun saya layani, yang tersenyum saat ibunya menampar saya. Galih, saat ibumu menampar saya tadi, kamu tersenyum. Saya melihatnya, dia terdiam. Selama 5 tahun, setiap kali keluargamu menghina saya, kamu hanya menyuruh saya bersabar. Setiap kali saya memohon kamu membela saya, kamu memilih diam. Kamu bukan tidak bisa memihak, kamu memilih untuk tidak pernah memihak saya. Suara saya tenang. Tanpa amarah. Saya tidak datang ke sini untuk balas dendam padamu, Galih. Saya datang untuk berhenti menunggu seorang pria yang tidak pernah datang. Saya mengeluarkan amplop dari dalam map. Di dalamnya, surat gugatan cerai yang sudah saya siapkan semalam. Tim hukum saya akan mengurus sisanya. Kamu akan mendapat apa yang menjadi hakmu menurut hukum. Tidak lebih, tidak kurang. Vanya, yang sedari tadi merekam, kini menurunkan ponselnya. Wajahnya pucat. Mbak Renata, aku cuma bercanda waktu itu. Vanya, saya menatapnya. Kamu pernah bilang pada temanmu bahwa
level keluargaku beda. Kamu benar. Memang beda, hanya saja arahnya tidak seperti yang kamu kira. Ibu meletakkan tangan di bahu saya. Cukup. Renata. Mereka sudah mengerti. Beliau menoleh ke seluruh ruangan. Suaranya tenang, namun final. Hadirin sekalian, mohon maaf atas keributan ini. Pesta tetap boleh dilanjutkan. Hotel kami akan tetap melayani kalian dengan terbaik. Seperti biasa. Lalu pandangannya jatuh pada Bu Ratmi. Hanya saja, mulai detik ini, tagihannya bukan lagi urusan kami. Bu Ratmi jatuh terduduk di kursinya. Para tamu yang tadi mengaguminya, kini berbisik dan beranjak pergi satu persatu. Relasi bisnis yang tadi memuji keluarga yang naik daun, kini menjauh, seolah dari kapal yang tenggelam. Saya berbalik. Pipi saya masih terasa panas bekas tamparan, tapi langkah saya ringan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Di pintu ballroom, saya berhenti sejenak dan menoleh, bukan untuk menikmati keruntuhan mereka, hanya untuk memastikan babak itu benar-benar selesai. Lalu, saya melangkah keluar bersama ibu saya di lobi. Sinar matahari sore menembus dinding kaca. Ibu dan saya duduk di lounge eksekutif lantai atas, menghadap kota Jakarta yang membentang di bawah. Pipimu, kata ibu, menyentuh wajah saya dengan lembut. Masih sakit? Tidak apa-apa, Bu. Justru rasanya lega. Ibu tersenyum. Ibu minta maaf. Renata. Ibu menyembunyikan identitas demi melindungimu dari orang-orang yang hanya mengincar harta. Tapi ibu tidak menyangka, itu malah membuatmu menderita selama 5 tahun. Bukan salah ibu. Saya menggeleng. Saya yang terlalu lama bertahan. Saya pikir kesabaran akan dibalas dengan penerimaan. Ternyata ada orang yang membaca kesabaran sebagai kelemahan. Itu pelajaran yang mahal. Ibu menggenggam tangan saya. Tapi kamu sudah belajar dan kamu berhenti di waktu yang tepat. Saya menatap keluar jendela. Di bawah sana, para tamu mulai meninggalkan hotel. Mobil-mobil mewah keluar dari pelataran. Pesta yang seharusnya jadi puncak kebanggaan keluarga Wibawa berakhir menjadi puncak keruntuhan mereka. 3 hari kemudian, kabar itu sudah menyebar ke seluruh kalangan bisnis. CV Wibawa Karya kehilangan semua relasi. Bank menarik fasilitas kredit mereka. Proyek Wibawa Tower yang tidak pernah punya izin dibatalkan sebelum sempat dimulai. Tim hukum kami memproses pengembalian dana. Apartemen Pondok Indah disita untuk menutup sebagian kewajiban. Mobil-mobil Eropa dijual. Perhiasan dan tas bermerek Bu Ratmi yang dibeli dari uang pinjaman ikut dilelang. Keluarga Wibawa kembali ke rumah sederhana di Bekasi. Rumah yang dulu mereka tinggalkan dengan bangga. Saya mendengar kabar mereka dari pengacara. Bu Ratmi tidak lagi pergi ke salon atau arisan. Pak Hendra, yang dulu berdasi setiap pagi, kembali mencari pekerjaan sebagai pengawas proyek kecil. Vanya, yang dulu rutin ke klinik kecantikan, kini tinggal di kamar sempit dan jarang keluar. Dan Gali, proses perceraian kami berjalan cepat. Dia tidak melawan. Mungkin dia tahu tidak ada yang bisa ia perjuangkan. Dia mendapat bagian yang menjadi haknya menurut hukum, tidak lebih. Di hari penandatanganan terakhir, dia mencoba bicara pada saya. Renata, andai aku tahu siapa kamu sebenarnya. Saya menatapnya. Itu masalahnya, Gali. Kamu seharusnya membela saya. Bukan karena aku kaya, tapi karena aku istrimu. Kamu tidak pernah tahu nilai itu. Dan itu bukan kesalahanku. Saya berdiri, menandatangani lembar terakhir, lalu pergi tanpa menoleh. Beberapa bulan kemudian, saya mengunjungi ibu di desa. Beliau memang masih senang berkebun, memakai sepatu bot karet, merawat tanaman di pekarangan. Bagi beliau, itu cara menikmati masa tua, jauh dari hiruk-pikuk yang selama puluhan tahun mengelilinginya. Kami duduk di teras, menikmati ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi buatan ibu. Sederhana, hangat. Bukan wagyu, bukan abalon. Tapi ini makanan yang membuat saya merasa benar-benar di rumah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Renata, kata ibu, apa rencanamu sekarang? Saya akan terus bekerja, Bu. Bukan untuk membuktikan apapun,
pada siapapun, hanya karena saya menyukainya. Karena itu, milik saya, yang saya bangun sendiri. Ibu mengangguk, tersenyum bangga. Bagus, itu putri ibu. Sore itu, angin desa berhembus pelan. Saya menatap ladang hijau di kejauhan, dan untuk pertama kalinya, saya merasa ringan sepenuhnya. 5 tahun saya menunduk di rumah yang bukan rumah saya, tapi sekarang saya berdiri tegak. Bukan karena identitas ibu, bukan karena jabatan saya, tapi karena saya akhirnya berhenti memohon untuk diterima oleh orang yang tidak pernah menghargai saya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan atau pekerjaannya. Dan jangan pernah meremehkan orang yang sedang bersabar. Karena kesabaran bukan kelemahan. Kesabaran adalah orang yang sedang memilih kapan harus berhenti. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu, yang bangun setiap subuh, melayani keluarga yang tidak pernah menganggapnya keluarga, yang menelan hinaan demi sebuah harapan bahwa suatu hari mereka akan diterima. Jika kalian salah satunya, dengarkan saya. Penerimaan tidak datang dari mengecilkan diri. Harga diri kalian bukan sesuatu yang harus dinegosiasikan demi dicintai. Di luar sana juga ada banyak suami seperti Galih yang memilih diam demi kenyamanan diri sendiri, yang mengira netralitas adalah kebijaksanaan, padahal itu hanya pengkhianatan yang pelan. Membela pasangan bukan soal benar atau salah. Itu soal keberanian untuk berdiri di sisi orang yang berjanji kau lindungi. Dan ada pula para mertua seperti Bu Ratmi yang takut kehilangan citra lebih daripada takut kehilangan keluarga, yang mengukur manusia dengan harta dan lupa bahwa roda kehidupan selalu berputar. Hari ini di atas, esok bisa di bawah. Orang yang kau injak hari ini bisa jadi orang yang menentukan nasibmu esok hari. Keluarga Wibawa kini hidup sederhana di Bekasi. Galih masih sendiri. Fania jarang terlihat. Dan saya bangkit berdiri di atas kaki saya sendiri. Dengan ibu yang selalu ada di sisi saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih bertahan dalam penghinaan. Atau memilih berdiri dan pergi. Saya memilih yang kedua. Meski terlambat 5 tahun. Bagaimana dengan kalian? Apakah ada di antara kalian yang sedang menahan sesuatu yang sudah terlalu lama? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.